Apa dalil mencetak Yasin? Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi. Di antara yang mengalir sesudah orang meninggal, mushafan warasahu, mewakafkan mushaf. Jadi yang paling afdal buatkan mushaf Al-Quran 30 juz. Waktu mak saya meninggal, saya cetak 5.000. Kirim seluruh pesantren di Indonesia. Dari Sabang sampai Papua diposkan. Ada dapat? Saya tulis itu. Mustaqim. 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 Oh, tak betul bacaan kau ini, bukan mustaqim. Yang penting hati kita bersih. Nyalah kawan. Siratal ladzina, bukan za. Siratal ladzina an'am, bukan an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil Ra-nya tipis. Ghairil, bukan ghairil. Ghairil maghdub. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diluruskan Al-Fatihah. Nah, habis itu baru ayat-ayat. Membaca Yasin. Rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat. Kenapa? Tak betul bacaan. Alhamdulillah saya tak pernah salah, Pak Ustaz. Kenapa? Saya tak pernah baca Quran. Nah, itu yang paling salah lagi. Bagus salah karena latihan. Nah, jadi intinya jangan malu ikut kelas tahsin. Tak ada alasan orang rimbo panjang tak bisa tahsin. Tahsin anak-anak maghrib ke isya. Tahsin ibu-ibu ada jadwalnya di Ma'had Azhar. Orang yang menghafal Quran, tahsin dulu. Karena kalau tak tahsin menghafal Quran, hafalannya kacau, memperbaikinya susah. Tahsin dulu. Setelah tahsin baru. Karena kalau langsung menghafal Quran, itu memperbaikinya lebih susah daripada menghafal Quran. Karena udah kacau duluan. Macam membuat bangunan yang rusak. Hancurkan dulu bangunan lama, baru buat bangunan baru. Menghafal Quran mesti tahsin. Misalnya saya tidur jam 11 siang, terus bangunnya azan maghrib. Apakah saya qadha setelah maghrib atau esok pas setelah sholat zuhur? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Kalau sengaja dia tidur jam 11. Sengaja dia tidur jam 11. Bangun dia maghrib, maka dia matinya mati kafir. Kafara zihar. Tapi kalau dia baru pulang dari rumah sakit, disuntik orang di rumah sakit. Suntiknya itu ada campuran bius. Tiba-tiba pas terbangun, azan maghrib. Maka sholatnya yang tinggal tadi di qadha-nya. Afdalnya qadha maghrib di waktu maghrib. Tapi kalau mau di qadha-nya zuhur, asar, maghrib di waktu isya, qadha-nya sah. Dalilnya mana? Nabi mengqadha sholat sehari ketika perang Khandaq, perang Ahzab. Saking sibuknya menghadapi kafir musyrik. Saya pun Pak Ustadz sibuk betul melawan musuh ini sampai tak sholat. Apa sibuk kau? Game online. Tak bisa. Jangan sampai meninggalkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira nanti hari kiamat, sholat. As-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Mencari suami yang dicari adalah yang pertama, sholat. Mencari istri yang dicari adalah istri yang sholat. Kalian yang belum nikah,
cari bini yang sholat. Kalau sampai dapat kalian bini tak sholat, alamat anak kalian tuyul. Karena bini kalian sundel bolong. Kalian yang gadis-gadis, cari laki yang sholat. Kalau sampailah dapat kalian laki yang tak sembahyang. Oh, tak satu dua ibu-ibu yang kaya-kaya yang mengadu, mengeluh laki tak sembahyang. Artis bercerai gara-gara laki tak sembahyang. Na'udzubillah. Memajang foto di buku Yasin diniatkan untuk sedekah keluarga yang sudah meninggal. Mana yang lebih baik, pakai foto atau tak pakai foto? Hukum foto al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal foto boleh. Tapi katanya foto itu patung, Pak Ustadz. Patung itu 3 dimensi, kalau dia di center ada bayang-bayangnya. Center, ada bayang-bayangnya. Ini yang patung. Ada bayang-bayang. Foto kalau center mana bayang-bayang? Foto itu habsu zil. Habsu menahan, zil bayang-bayang cahaya. Saya tahan bayang-bayang cahaya. Ini sekarang nih, saya tahan cahaya antum. Saya tahan bayang-bayang cahaya. 1, 2, 3. Itu menunjukkan foto bukan patung. Karena dia cahaya yang tertahan. Makanya bukan patung. Jadi, kalau masalah foto ini, hukum fotonya itu dikaji dulu. Orang yang mengatakan tak boleh foto dipasang itu karena dia menganggap foto itu patung. Itu maka waktu acara Isra Mi'raj Maulid Nabi suruhnya copot foto Ustaz Somad. Ini pertama, dia menganggap foto itu patung. Yang kedua, dia memang kalah ganteng dengan saya tengok sakit hati dia. Coba takut dia. Jadi hukum asalnya foto bukan patung. Foto itu menjadi haram kapan? Karena efek foto. Foto bini antum waktu nikah sebelum hijrah, pas di pelaminan tak bertudung antum pasang di ruang tamu. Itu haram. Karena semua tamu akan menengok. Kalau antum ke rumah saya tak ada foto. Foto mak saya, foto mak Ustaz mana di atas, cuma aku sama keluarga yang nengok. Foto bini tak ada. Foto saya pun tak ada. Hanya lukisan tangan orang. Foto di atas. Jadi hukum foto bukan patung. Lalu antum cetak surat Yasin. Apa dalil mencetak Yasin? Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi. Di antara yang mengalir sesudah orang meninggal, mushafan warasahu, mewakafkan mushaf. Jadi yang paling afdal buatkan mushaf Al-Quran 30 juz. Waktu mak saya meninggal, saya cetak 5.000. Kirim seluruh pesantren di Indonesia. Dari Sabang sampai Papua diposkan. Ada dapat? Saya tulis itu. Kalau tak sanggup, cetakkan 10. Bagikan ke pesantren, ke masjid, di rumah. Jangan bagi semua, sampai rumah pun tak ada. Ya, di rumah, anak, bini, kasih. Untuk mengenang almarhum. Tak juga sanggup, nah itulah dicetak Yasin. Karena lebih tipis, lebih murah. Ustaz Somad, ini surat Yasin. Masjid Ar-Rahman 50. Ngasih saya, setelah pasar Sail. Saya tengoklah surat Yasin. Loh, ini jamaah kita yang selalu hadir dulu waktu pertanyaan di masjid. Iya Pak, meninggal dia. Iya Pak Ustaz. Apa tak kalian kasih tahu saya? Itulah tak sempat saya kasih tahu Pak. Saya tahunya meninggal gara-gara foto itu lah. Karena banyak kita tahu nama orang, tapi kita tak tahu mukanya. Uas meninggal betul. Rupanya Ustadz Asep Supriyatna.
Jadi gara-gara tak tahu mukanya. Jadi kalau ada ibu bapak mau mencetak, tengok, kadang kita sama-sama pengajian, muka tahu, nama tak tahu, nama tahu, muka tak tahu. Terus ditengok, ini ibu tuh kemarin nih ya, kita bacakanlah ya sih. Kertas terakhir, bagaimana seorang makmum yang berimam pada imam yang kunut? Kunut itu pakai ta, kunut, ini pakai d, kunut. Kunut itu pakai ta, kunut. Tapi dia tak mengangkat tangannya. Apakah hal itu termasuk mufaraqah karena tidak mengikuti imam? Sedangkan imam itu liyutamma bihi. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Yang berkunut itu nih yang dua, Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Imam Hambali ini pernah didatangi orang. Imam Hambali, ya, aku subuh tak berkunut, sama macam kau, aku ikut engkau. Kata Imam Hambali, bagus. Macam mana kalau aku sholat subuh, imamnya berkunut, mazhab Syafi'i, sedangkan aku bermazhab Hambali. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Hambali ini yang mendirikan mazhab Hambali. Kata dia, kalau imam mau berkunut, angkatlah tangan dan ucapkan amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina birahmatika syarra ma qadait, amin. 5 cuman aminnya. Waktu doa. Setelah doa itu sana pujian kepada Allah. Makmum ikut membaca. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu wa la ya'su ma 'adait tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu wa ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Maka ulama Saudi Arabia yang bermazhab Hambali ketika ditanya, jawabannya sama, mengikut Imam Hambali. Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi, ya, aku bermazhab Hambali, belajar di Saudi Arabia, ya. Kalau aku balik ke Indonesia, imamnya bermazhab Syafi'i. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, angkat tanganmu dan ucapkan A. Imam Hambali mengatakan begitu, ulama yang ikut Imam Hambali pun begitu. Jadi kalau ada orang tidak berkunut subuh, imamnya berkunut, dia tidak mengangkat tangan dan tak mengucapkan amin. Jadi mazhab apa dia? Mazhab Soekarno. Yang Bung Karno sendiri pun belum tentu macam itu. Dia tak pernah belajar kepada Bung Karno, cuman pernah jumpa waktu umur 5 tahun. Itu aja. Mazhab bonga. Makanya mengaji. Kalau ngaji dia dengan ulama mazhab Hambali, pasti kata gurunya itu ikuti Imam Hambali. Angkat tangan dan ucapkan amin. Kalau tak diangkatnya tangan, tak diucapkannya amin, apakah dia mufaraqah? Tergantung niatnya. Kalau dia niat dia mufaraqah, dia udah berpisah dengan imam. Tapi kalau niat dia tidak mufaraqah, dia tidak masuk mufaraqah. Karena mengangkat tangan dan mengucapkan amin itu adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Ketika menjadi imam sholat subuh, lupa doa pun. Apakah mesti sujud sahwi? Saya takut jika dibuat menjadi fitnah. Mazhab Syafi'i, kalau lupa kunut, maka sujud sahwi. Makmumnya ikut imam. Tapi yang lupa kan imam.
Saya kan tak lupa Pak Ustaz, karena kau jadi makmum. Imammu sujud, kau ikut sujud. Tapi kalau imam kau kentut, kau tak ikut kentut. Karena sholat dia batal. Maka imam sujud saat baca ayat sajadah, nama sujudnya tilawah, nah ikut. Imam sujud sahwi, lupa dia. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم به مني انت القديم وانت المؤخر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Habis itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Kalau tak hafal, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sama 3 kali. Allahu Akbar dulu. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Habis itu duduk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam ini baca doa kunut lupa. Habis tasyahud, sujud sahwi pun lupa juga. Salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang makmum mengingatkan. Pak Imam, kau lupa 2 kali. Lupa baca kunut, lupa sujud sahwi. Habis itu balik dia bertanya. Kalau itu aku sujudnya 4 kali. Sujud sahwinya tetap sekali. Sujudnya 2 kali. Sujud dia lagi. Allahu Akbar. Subhanallah la ilaha wa la yasbu. Allahu Akbar. Habis itu sujud dia lagi. Allahu Akbar. Subhanallah la ilaha wa la yasbu. Sujud sahwinya sesudah salam. Kalau ingatnya sebelum salam, sujud sahwi. Kalau ingatnya sesudah salam, sesudah salam. Sesudah makan lontong baru ingat Pak Ustaz. Kita bisa lihat. Udah kenyang ha? Abang ingat? Enggak lah, tak usah kayak gitu. Di akhir majlis, mari kita berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Ingatkan kami kalau kami lupa ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Tanamkan taufik dan ridhamu ke dalam hati kami. Allahumma inna nas'aluka murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon supaya kami bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami dari segala penyakit hati ya Allah. La tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, emak kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis kajian Riyadhus Shalihin ini ya Allah. Sahih ajsadana, yang sakit-sakit berikan kesembuhan, kesehatan. Wasi arzaqana, lapangkan rezeki kami supaya kami bisa berzakat, berinfak, bersedekah. Hasil maqasidana, hasilkan segala maksud niat baik kami. Waqtim bis salihati a'malana, tutup amal kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم. Amin.